Zat asing di tubuh Arya Daru Pangayunan diplomat muda Kemenlu, serta 4 petunjuk penting diungkap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Ex-Jenderal KPK ini menargetkan penyelidikan kasus Arya rampung dalam 1 minggu. Pada prinsipnya, penanganan kasus ini akan kami tangani dengan sebaik-baiknya, katanya. Dokter forensik RSCM, Ade Firmansyah Sugiharto mengungkapkan proses autopsi sudah rampung, kini dianalisa menyeluruh. Autopsi dilakukan secara menyeluruh, kata Ade Selasa, 15 Juli 2025. Kabid Humas Komisaris Besar Ade Arisham Indradi mengatakan, mengedepankan scientific crime investigation. Menurutnya ada 4 bagian penting yang dianalisa, yakni CCTV, laptop, otopsi dan olah tempat kejadian bersama kedokteran kepolisian, Inafis Bareskrim Polri, dan RSCM. Lalu pemeriksaan secara patologi postmortem menentukan senjata sebab kematian, sementara analisis toksikologi zat berbahaya dalam tubuh korban saat terakhir kematian. 2 kriminolog dari UI, Adrianus Meliala dan Hanifah Hasna memberikan analisanya. Adrianus menilai, polisi sudah tahu sebab kematian dari TKP, CCTV dan otopsi sehingga diambil alih Polda Metro dari Polsek Menteng, terutama untuk pendalaman zat di lambung korban. Perintah ada pengambilan sampel-sampel untuk diuji laboratoria. Itu berasal dari Polda Metro ya, menguji isi lambung, demikian juga menguji bekas-bekas makanan, paparnya. Sementara Hanifah Hasna menyatakan kematian Arya dikategorikan unnatural suicide atau bunuh diri tidak wajar. Sehingga ia menyarankan lilitan lakban jadi petunjuk. Lalu, pentingnya memeriksa data digital ponsel korban, yang bisa membuka motif atau komunikasi terakhir sebelum Arya meninggal dunia. Sepekan berlalu sejak kabar mengejutkan soal penemuan jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu mencuat ke publik. Pria berusia 39 tahun itu ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya pada Selasa 8 Juli dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh terbungkus selimut. Tribuners berikut sejumlah fakta-fakta terkini yang berhasil kami rangkum. CCTV yang tepat berada di depan kamar Arya Daru mengungkap sejumlah fakta menarik terkait kasus tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan Arya Daru terlihat menuju kamarnya pada pukul 23.23 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada Senin 7 Juli malam. Semenit kemudian pada pukul 23.24, ia terekam keluar kamar membawa kantong kresek hitam dan kembali dengan tangan kosong. Saat itu ia mengenakan kemeja dan celana hitam, namun kancing baju sudah terbuka dan ia mengenakan sandal putih. Istri Arya Daru yang saat itu berada di Yogyakarta ternyata telah meminta penjaga kos untuk memeriksa kamar suaminya sejak tengah malam, yakni 7 Juli, lantaran ponsel korban tidak bisa dihubungi. Pengecekan itu terekam CCTV pada 8 Juli sekira pukul 00.27. Penjaga kos kembali mengecek kamar korban pada pukul 05.26 waktu Indonesia Barat. Diplomat Kemlu tersebut kemudian ditemukan tewas sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hal itu terungkap setelah penjaga kos membuka paksa kamar Arya Daru. Jasad korban itu ditemukan dalam keadaan kepala dibungkus lakban dan badan dibalut selimut. Polisi juga telah 3 kali melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dalam kasus ini. Olah TKP ketiga dilakukan pada Jumat pagi, yakni 11 Juli, di rumah kos yang menjadi lokasi ditemukannya jenazah Arya Daru. Kegiatan ini dilakukan oleh Subdit Resmob Ditreskrimum. Tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan olah TKP kali ini bersama tim kedokteran, kepolisian, serta Puslapor dan Inafis Bareskrim. Turut hadir dokter dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Sebelumnya Polres Metro Jakarta Pusat juga melakukan olah TKP bersama Pusat Identifikasi Mabes Polri di kos Arya Daru, yakni pada Rabu 9 Juli. Dalam olah TKP ini tim Pusiden Mabes Polri hanya mengecek barang-barang di kos tersebut. Hasil pengecekan itu mengungkap bahwa tidak ada dokumen atau barang berharga Arya Daru yang hilang. Polisi mengamankan 2 kamera pengawas atau CCTV yang ada di kos tersebut. Kartu akses menuju kos Daru dipastikan hanya ada 1 tanpa duplikat. Penyebab kematian seorang pegawai Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru masih penuh teka-teki. Meski diketahui punya riwayat penyakit GERD dan kolesterol, namun polisi belum mau terburu-buru menyimpulkan korban meninggal karena sakit.
Hal itu disampaikan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Sigit Karyono. Ia menjelaskan riwayat penyakit korban diutarakan oleh istri korban saat menjalani pemeriksaan. Sigit mengatakan pihaknya belum mau menyimpulkan hal itu menjadi penyebab kematiannya. Sigit mengatakan sejauh ini 5 orang saksi sudah dimintai keterangan, mulai dari istri korban, penjaga kos, tetangga sekitar, sampai rekan korban. Ia mengatakan pihaknya juga sudah berulang kali menggelar olah TKP. Terakhir, tim pusat identifikasi Bareskrim Polri turun tangan untuk membuat perkara lebih terang. Dari hasil olah TKP tidak ada barang korban yang hilang, dokumen dan barang berharga masih utuh. Polisi ungkap fakta baru pengusutan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Istri korban memberi keterangan kepada polisi mengungkap kecurigaan. Arya Daru ditemukan tewas di dalam kosnya di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025 lalu. Kondisi kepala korban terlilit lakban kuning. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi menyampaikan fakta baru terkait istri korban. Istri korban 3 kali menghubungi penjaga kos untuk mengecek kondisi sang suami. AD mengatakan, istri korban pertama kali menghubungi penjaga kos pada Senin tanggal 7 Juli tahun 2025 pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Namun, ketika itu nomor penjaga kos sedang tidak aktif, kemudian diikuti dengan pesan kedua yang dikirimkan istri Arya ke penjaga kos pada pukul 0.48 waktu Indonesia Barat. Berbeda sebelumnya, AD Ari mengatakan istri Arya mengirim pesan ke nomor kontak baru milik penjaga kos. Pesan ketiga dikirimkan pada Selasa pagi sekira pukul 5.27 waktu Indonesia Barat atau beberapa jam sebelum Arya ditemukan tewas. Ketiga tanggal 8 Juli tahun 2025 pukul 5.27 waktu Indonesia Barat, istri korban menghubungi penjaga kos untuk minta cek kembali kamar korban, kata AD Ari kepada tribunnews.com, Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025. Sementara itu gerak-gerik penjaga kos sempat terekam kamera CCTV yang menyorot langsung ke kamar Arya. Penjaga kos sempat terlihat pada Selasa pagi pukul 7.31 waktu Indonesia Barat waktu CCTV bersama seorang pria berkacamata. Pada momen itu, penjaga kos tengah berusaha membuka pintu kamar Arya yang terkunci dari dalam. Setelah itu, gerak-geriknya juga sempat terlihat pada Senin malam sebelumnya di mana penjaga kos tersebut mondar-mandir pada Senin malam pukul 0.30 waktu Indonesia Barat dan Selasa pagi sekira pukul 5:02 waktu Indonesia Barat. Diinformasikan, detik-detik mencurigakan seorang pria bersarung bola-bali di depan kamar diplomat Arya Daru Pangayunan terekam kamera CCTV. Momen itu terjadi sekitar 1 jam setelah Arya Daru sempat keluar untuk membuang sampah. Pria itu tidak memakai baju atasan dan sibuk memegang ponsel saat bola-bali di depan kamar Arya Daru. Gerak-geriknya bahkan dicurigai oleh ex-Kabareskrim Komjen Pol Purn Ito Sumardi. Pria itu bahkan muncul lagi di depan kamar Arya Daru pada pagi hari sebelum jasad korban ditemukan. Pria bersarung itu terekam CCTV pada pukul 0.27 waktu Indonesia Barat, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Pria bertubuh gempal itu tampak tidak memakai pakaian atas. Ia hanya menyimpan kain di bahunya sambil berjalan mengenakan sarung. Ia tampak berjalan ke ujung lorong, lalu kembali lagi. Pria tersebut terlihat menengok-nengok ke arah kamar Arya Daru Pangayunan. Tampak pula ia berjalan sembari memegang handphone. Gerakannya tampak seperti sedang berbicara lewat handphone. Narasi yang disebutkan pria itu merupakan penjaga kos. 1 jam sebelumnya, tepatnya pukul 23.26 waktu Indonesia Barat, Arya Daru sempat terekam kamera CCTV keluar dari kamar dengan posisi baju tidak dikancing. Rupanya penjaga kos bernama Siswanto itu sempat ditelepon oleh Pita, istri Arya Daru sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pita menelepon Siswanto agar ia mengecek kondisi Daru di kamar kosan. Diduga kala itu Pita cemas karena tidak berhasil menghubungi Daru. Sekitar pukul 12 malam, penjaga indekos mendapatkan telepon dari istri korban untuk memeriksa korban yang menyewa kamar 105. Pada jam 12 tersebut tidak ada respon, akhirnya penjaga kos memutuskan untuk nanti memeriksa kamar korban pada pagi hari, ungkap Niko Anggriawan.